name we pray to the Lord. Shalom. Senang banget bisa menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada. Dan puji syukur, yes, di Facebook juga sudah kembali normal. Dan senang juga bisa menyapa saudara-saudara yang ada di YouTube. Yuk bersama-sama kita bersyukur dan memuji Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir di setiap hidup kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Tuhan Yesus sudah menaruh satu karunia kepada setiap orang, yaitu karunia kasih. Mari setiap kita setia menjalankan karunia ini, yaitu kasih. Kasih bukan cuma sekedar tidak berpihak, tapi kasih itu memaafkan. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling menghormati. Saling menghormati. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling menghormati. Saling menghormati. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Amin. Kasih Tuhan tulus tiada batasnya. Kasih Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, memaafkan. Kasih Tuhan mengajar kita saling menghargai, saling menghormati. Dan kasih Tuhan itu tidak egois, tidak berpihak. Ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, kasih menutup pelanggaran. Hore! Bersyukur banget kan, dalam setiap hidup kita Tuhan berikan karunia kasih. Dan ternyata dari sekian banyak manfaat kasih, kasih juga bisa menutup pelanggaran. Biarlah kasih Tuhan penuhi setiap hati pemirsa sekalian. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti
murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama, kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada duanya, amin. Kasih Tuhan mengalir di setiap hati. Di mana saudara-saudara pujian ini hadir, ada kasih Tuhan mengalir di setiap ruangan di mana Bapak Ibu memuji Tuhan. Dia Tuhan penuh kasih, Dia hadir dalam pujian penyembahan orang-orang yang dikasihinya. In Jesus name, saya percaya ada pemulihan kasih Tuhan di antara setiap kita. Amin. Kasih pasti lemah lembut, amin. Kasih pasti memaafkan, amin. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan menyembuhkan, amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling menghormati, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu tulus tiada duanya. Kasih Tuhan itu suci, kudus, tidak ada batasnya dan tidak ada duanya. Amin. Demikianlah setiap orang-orang yang percaya disebut sebagai anak-anak Tuhan, pembawa kasih. Kita ini anak-anak kasih, Bapak Ibu, karena Tuhan adalah kasih. Jadi saya dan Bapak Ibu disebut anak-anak kasih. Hore, keren banget kan? Anak Tuhan itu adalah anak kasih, karena Tuhan adalah kasih. Kita sama-sama sudah tahu bahwa seperti Bible berkata 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, kasih itu tidak memihak, kasih itu mengampuni, memaafkan. Dan banyak hal Tuhan ajarkan dalam Bible tentang kasih. Nah, hari ini saudara-saudara, Pastor mau share satu hal, bahwa kasih itu juga adalah sebuah talenta yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dari sekian banyak manfaat kasih yang bisa kita terapkan dalam hidup orang percaya, anak-anak kasih. Ingat loh, saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, anak kasih, pembawa kasih, penyalur kasih, amin. Jangan kotorin hati kita dengan kebencian, karena dalam kasih itu ada ketulusan, dalam kasih itu ada pengorbanan, dalam kasih ada pengampunan, dan di dalam kasih juga bisa menutup pelanggaran. Ya, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari, saudaraku, Pastor sebut ya, anak-anak kasih, amin. Anak-anak pembawa kasih, amin. Kita melihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama kita membuka ayat nats kita yang terambil dari Amsal 10 ayat yang ke-12. Ya. Amsal 10 ayat 12. Makasih Ibu Butar-Butar. Kasih itu ya sabar juga, amin. Makasih, ada yang katakan kasih juga adalah buah roh, amin. Ya, sekarang membaca ayat nats kita Amsal 10 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan bagi seluruh yang terkasih, selamat mendengarkan. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Jadi saudara-saudara, yang bertolak belakang dari kasih adalah kebencian. Jadi anak-anak kasih, anak-anak Tuhan, jangan menyimpan kebencian. Jangan menaruh sedikit pun, setitik pun jangan engkau izinkan tersimpan di dalam hidupmu namanya kebencian. Apapun. Karena apapun, sebab apapun, alasan apapun, jangan Bapak Ibu. Ya, karena kebencian itu menimbulkan pertengkaran atau kebencian itu sumber pertengkaran. Demikianlah kata firman Tuhan, pesan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, anak-anak kasih. Ingat loh, kita adalah anak-anak kasih. Keluarga kita keluarga kasih. Maka biarlah kasih Kristus itu yang terang benderang dalam hidup kita. Kasih Kristus yang terpancar dalam hidup kita. Makasih Ibu Jen. Secara khusus Pastor ucapkan terima kasih Ibu Jen yang kemarin dari Manado Kota. Dia dalam urusan keluarga, ada orang terkasih yang berpulang ke pangkuan Bapa di surga beberapa hari dan kembali sudah ke Balikpapan, dan terima kasih banyak sampai bawakan oleh-oleh ada di sana. Kemarin Pastor lihat dari Ibu Rita ya, ada dari Bapak Melki dan mungkin ada yang lain yang Pastor tidak baca tulisannya begitu, kayaknya gitu deh ya. Sudah sempat-sempatin repot-repotin, kasihan bawa dari Bandara Samratulangi sampai di Balikpapan, itu bukan hal yang mudah loh, menteng-teng oleh-oleh ya. Belum lagi kalau sampai kena overload bagasi. Wah, terima kasih banyak Ibu Jen Rumopa ya. Dan saudaraku yang di Manado katanya banyak sekali yang aktif di live streaming pagi ini ya di Manado. Shalom Manado, kalau tidak salah namanya Kota Nyiur Melambai. Wah, puji syukur ya, terima kasih buat kebaikan Bapak Ibu sekalian. Baik, kembali kita melihat Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Coba kita mau cek dulu hari-hari hidup kita ini. Kita benci orang, kita benci siapa? Ataukah kita hari-hari ini hidup kita mengalami pertengkaran? Cek, itu karena ada kebencian. Jadi saudara-saudara sudah pendapatnya setelah firman ini selesai, mari kita tidak lagi mau membiarkan namanya kebencian. Sekecil apapun alasannya, penyebab apapun, jangan. Karena kebencian menimbulkan pertengkaran. Lanjut, tetapi kasih loh. Kasih menutupi segala pelanggaran. Ada kata segala. Jadi apapun yang namanya pelanggaran orang lain kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara sekalian, kasih itu dapat menutup, dipertegas segala pelanggaran. Ya.
Kasih dapat menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Amin. Kasih itu dapat menutupi pelanggaran, bahkan segala pelanggaran. Jadi kalau berkata, Pastor, nggak ngerti sih. Iya, mungkin sih nggak ngerti karena saya manusia terbatas. Tetapi dalam hidupmu ada karunia yang Tuhan kasih, itu karunia kasih. Dan karunia kasih itu yang Tuhan kasih bisa menutupi segala pelanggaran. Sekalipun hamba Tuhan tidak mengerti. Tapi Tuhan akan mampukan kita untuk menerapkan kasih yang dapat menutupi segala pelanggaran. Kalau kita mengasihi yang untung kita, Bapak Ibu, kita membenci yang rugi kita. Ngapain kita mau hidup ini habiskan energi, waktu, air mata kita untuk kebencian? Masa Tuhan kasih kita hidup hanya untuk saling membenci? Tidak begitu. Tuhan kasih kita hidup untuk saling mengasihi. Pertama-tama mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama kita. Amin. Sekarang kita maju kitab Amsal 17 ayat yang ke-9. Ya. Amsal 17 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Jadi kalau saudara-saudara terus membiarkan kebencian tumbuh di hidup Bapak Ibu, engkau sedang menutup kasih Tuhan dalam hidupmu. Oke, nah sekarang dikatakan siapa menutupi pelanggaran. Tadi Tuhan katakan juga dalam kitab Amsal 10 ayat 12 bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Sekarang siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Jadi kalau saudara membiarkan kebencian dalam hidup Anda, engkau menutup kasih dalam hidupmu. Engkau seolah-olah berkata, saya tidak mau kasih Tuhan mengalir dalam hidupku. Saya mau izinkan kebencian, dan itu salah. Tetapi siapa yang menutupi pelanggaran, itu mereka sedang menumbuhkan kasih, mengejar kasih, membiarkan kasih bermanifestasi dalam kehidupannya. Jadi sekarang kita mau pilih mana? Mau menjadi orang yang pengumbar pelanggaran orang lain, atau pengumbar aib orang lain, ataukah pengumbar kesalahan, kelemahan orang lain, ataukah kita mau jadi pribadi yang menutupi pelanggaran? Kita sedang mau biarkan kasih Tuhan memenuhi kita, termanifestasi dalam hidup kita. Lanjut ya. Tetapi siapa membangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ayo, orang yang punya kasih Tuhan mengalir tidak akan membangkitkan sesamanya. Tidak akan mengungkit kesalahan orang lain. Karena orang yang hidup dalam kasih, dia tahu dia juga punya kesalahan, namun sejauh timur dari barat, Tuhan sudah lempar segala kesalahannya, Tuhan sudah kubur segala pelanggarannya, dan sejauh timur dari barat, Tuhan Yesus sudah ampuni. Maka kita menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, ya. Jangan lagi ya jadi orang yang suka membangkitkan kesalahan orang. Jangan lagi jadi orang yang suka mengungkit kesalahan orang. Kasihan, setiap orang punya kesalahan. Setiap orang punya kelemahan. Setiap orang punya kekhilafan. Setiap orang punya namanya rahasia. Setiap orang punya masa lalu. Kita itu orang anak kasih. Kita bukan anak kebencian, dan kita juga bukan anak pertengkaran. Kita adalah anak kasih. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang suka membangkitkan
perkara, ya. Tetapi mari kita bersama-sama membawa kasih Tuhan. Bahkan kita mengejar kasih Tuhan dengan cara menutupi pelanggaran, mengampuni, karena dalam kasih dapat menutupi segala pelanggaran. Yes, makasih Rusli S. Kita anak kasih. Amin. Nah sekarang Pastor mau ajak kita melihat 4 ayat dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 4 ayat ini saudara-saudara, biarlah sama-sama mari kita contoh, kita aminkan, dan kita mau hidupin. Kita mau lakukan bagaimana penerapan 4 ayat ini dalam kehidupan anak-anak kasih yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ya, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kasih pasti lemah lembut, amin. Kasih pasti memaafkan, amin. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Mari kita membaca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara, kalau selama ini kita sudah berkata-kata tentang kasih, kita sudah mengucapkan aku mengasihimu. Mari kita maju satu langkah lagi, yaitu mari sungguh-sungguh kita mengasihi. Kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh. Sesama kita itu termasuk orang yang pernah berbuat salah dengan kita. Sesama kita ya termasuk orang yang pernah berbuat jahat dengan kita. Karena kasih itu tidak memihak. Kasih itu satu arah dan tidak harap kembali. Kasih itu tulus. Mari Bapak Ibu sekalian, sesuai firman Tuhan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab apa? Kembali tadi dalam kitab Amsal mengatakan kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 bagian terakhir, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Luar biasa kan? Karunia yang Tuhan kasih kepada kita sebagai orang percaya. Karunia kasih. Dan dari sekian banyak manfaat kasih dalam hidup kita yang positif, yang baik, yang berguna, kasih itu juga menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau pastor balik, ya rema ini jadi sebuah pengertian saja. Lawan kasih kan kebencian. Jadi kalau kita memperbanyak kebencian, atau kita menyimpan kebencian, atau kita menaruh kebencian dalam hidup kita, banyak sekali penyakit. Ya. Jadi manusia, jadi pribadi yang menyimpan banyak kebencian, menyimpan banyak kesalahan orang lain. Banyak sekali penyakit orang itu. Tapi kita nggak mau. Kita tidak mau mematikan kasih Tuhan, kita nggak mau men-stop, kita nggak mau menutup kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bahkan mau mengejar kasih itu. Biar termanifestasi, banjir dalam hidup kita, kasih Tuhan mengalir. Dan kasih juga itu Bapak Ibu menutupi banyak sekali dosa. Luar biasa, keren banget kan? Keren kan kasih Tuhan dalam hidup kita? Iya, makasih Bapak Ronald. Beliau berkata, kasih dan benci, cinta itu beda-beda tipis. Ya, makanya biar firman Tuhan ini membantu kita untuk hidup di dalam kasih, ya. Nah, sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-9 dari 1 Petrus pasal yang ke-4.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Mari menjadi pribadi yang suka membantu sesama dengan apa yang ada pada kita. Dan waktu kita membantu sesama, jangan bersungut-sungut. Pribadi yang disebut anak kasih, pribadi yang tidak bersungut-sungut. Amin. Ayat 10 sekarang. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Bapa. Anak kasih, Bapak Ibu sekalian, pastor sebut ya, anak kasih, amin. Karena kita pribadi yang terkasih, dikasih oleh Bapa di surga. Nah, anak kasih ini Bapak Ibu, mari mau melayani. Pelayanan di akhir zaman ini banyak orang membutuhkan doa. Pelayanan hari-hari ini banyak orang membutuhkan namanya tindakan nyata. Di sekitar Bapak Ibu sekalian, orang sedang menunggu action kasih kita. Kalau selama ini kita mungkin sudah banyak melakukan teori, itu bagus. Sekarang yuk kita praktek kasih. Ya. Mari kita melayani satu dengan yang lain. Sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Tapi kan pastor sih nggak punya karunia. Seperti mengajar, seperti berkhotbah, seperti mendoakan orang sakit, seperti yang Alkitab katakan. Ada satu karunia loh. Apa itu? Karunia kasih. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu juga pelayanan. Jangan kita balik. Mari kita saling membenci. Apalagi kalau sampai membenci bebuyutan. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena kita bukan anak kegelapan. Tapi kita adalah anak-anak kasih. Masa anak kasih benci sampai bermusuhan, sampai bebuyutan? Tidak boleh. Ya, mari kita hidup dalam kasih. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling menerima di dalam perbedaan. Sedangkan Tuhan berkata, musuhmu saja kamu kasihi. Apalagi saudara seiman yang barangkali beda baju, beda dress code, beda cara, beda liturgi, beda nama istilah, sinode, doktrin, apa saja. Tuhan ajarkan musuhmu saja kamu kasihi. Apalagi saudara-saudara seimanmu. Saudara-saudara sebangsa, setanah air. Ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia, tidak usah dipaksakan. Jangan berikan apa yang tidak kita miliki, tapi berikanlah apa yang kita miliki. Itu jauh lebih berfaedah, langsung dirasakan manfaatnya, daripada kita hanya bicara tanpa action, hanya ide tanpa melakukan. Jadi saudara-saudara, kata firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Setiap kita pasti deh punya karunia yang sudah Tuhan kasih, sesuai kasih karunia Tuhan sendiri, kasih karunia Bapa kepada kita anak-anak kasih. Ya, ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, ini loh, bicara ini pakai indera mulut. Ya. Ini loh. Mulut ini bukan cuma sekedar untuk makan. Bukan sekedar untuk ngunyah. Tapi mulut dipakai untuk bicara. Nah, apa yang Tuhan mau nasihatin kita hari ini? Bicara, mulut ini bicara apa Bapak Ibu? Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan,
kesaksian, rema-rema, ya, mazmur pujian. Ini loh, mulut, makasih Ibu Pauline, untuk mewartakan kasih. Jadi jika engkau berbicara anak-anak kasih, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman kasih, firman Tuhan. Ada satu bagian orang berkata, atau mungkin yang menonton ini akan menyanggahnya berkata begini, tapi kan Pastor, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Betul, teguran yang nyata itu adalah nasihat. Tetapi kita mau sama-sama jujur, jangan sampai teguran yang nyata, yang murni itu menjadi kebencian di hati kita. Teguran yang nyata karena kasih, bukan atas dasar benci. Ya, kita kalau bicara ini sanggah menyanggah bisa panjang, tapi mari masing-masing kita menguji hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berkata, saya tegur dengan kasih, puji syukur. Sambil ujilah hatimu, apakah tetap ada ketulusan, atau sudah karena musuh bebuyutan, atau karena sudah benci, atau karena sudah dislike, tidak suka. Nah, ini yang kita perlu jujur. Ya, kita bisa sama-sama melakukan banyak pelayanan. Saya pun demikian hari ini. Tapi saya selalu harus introspeksi hati saya. Apakah pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk kepentingan manusia, kepentingan organisasi? Apakah untuk betul-betul kerajaan surga, atau karena supaya doktrin atau ajaran yang saya pahami atau gereja di mana saya menggembalakan itu ramai? Saya juga menguji Bapak Ibu sekalian, karena saya mau semua hidup saya, bukan saya hanya, saya yang mau, Tuhan yang paling penting, Tuhan yang mau seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan Tuhan percayakan hal ini kepada setiap orang percaya. Tapi jangan lupa menguji hati kita, karena makin kesini kita melihat makin banyak pelayanan, dan pelayanan semua berkata untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, amin, Tuhan dimuliakan, amin. Tapi jangan lupa sambil menguji, apakah kata-kata kemuliaan Tuhan, kata-kata kasih kita itu dengan sungguh-sungguh atau belum. Kalau belum, ayo, kita masih punya kesempatan hidup. Ayo sama-sama kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh melayani, dan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Jadi jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman kasih, firman Tuhan. Nah, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Pastor pakai istilah energi surgawi. Karena Bapak Ibu, sedikit informasi, setiap hari Pastor bertemu itu lebih banyak orang yang tidak seiman dengan Pastor Andy. Jadi sedapat-dapatnya Pastor pakai istilah-istilah yang mereka pahamin gitu. Ya, yang mereka bisa mengerti. Seperti misalnya kalau bahasa kita pakai istilah doa kesembuhan. Kalau Pastor turun ke jalan yang sudah-sudah, ya ini sekali tambah informasi bahwa sampai hari ini Pastor Andy tidak melayani tatap muka. Ya. Pelayanan yang membutuhkan doa, silakan lewat live streaming seperti ini, atau masuk ke grup doa, sertakan form doa.
Kalau misal Bapak Ibu di Balikpapan, mau datang, mau ambil air, lalu perlu pelayanan ini, silahkan titipkan form doanya yang menjaga. Adapun alasan Pastor Andy, Bapak Ibu kan tahu sendiri bahwa sampai hari ini pihak Ketua RT dan FKU Balikpapan belum membolehkan untuk Pastor Andy melakukan kegiatan peribadatan. Jadi sejak hari itu sudah jalan 3 bulan kurang lebih, Pastor nyatakan di rapat itu, baik sebelum rekom dari yang mereka maksud diberikan, maka kami tidak melakukan kegiatan. Termasuk dalamnya tidak ada kegiatan tatap muka, baik ibadah maupun doa-doa sebelum kami diizinkan ataupun mendapatkan rekom yang mereka maksudkan. Jadi kalau nanti satu hari Pastor Andy pelayanan keluar kota Balikpapan, itu Pastor bisa melayani. Tapi untuk Balikpapan, Bapak Ibu tolong bisa dukun dalam doa serta memahami dan kerjasama. Di Balikpapan, Pastor Andy tidak melakukan pelayanan tatap muka, ya. Pelayanan yang Bapak Ibu perlukan, silahkan lewat live stream seperti ini setiap pagi kami hadir untuk membagi firman, mendoakan, dan bisa kami siapkan juga form doa, grup doa, ya. Mohon informasi ini diterima dengan baik dan mohon jangan paksakan kehendak. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya minta dilayani langsung, saya minta langsung didoakan di sini juga, saya minta langsung ditumpangkan tangan. Jangan Bapak Ibu, ya. Posisi pastor ini posisi yang serba salah, ya. Posisi pastor ini posisi yang terjepit, tapi pastor tetap aja ya sedapatnya lakukan lewat live streaming ini. Jadi jelas ya, video ini tolong dibagikan bahwa sampai hari ini Pastor Andy belum melakukan kegiatan pelayanan tatap muka, baik ibadah maupun doa-doa. Jadi saudara-saudara yang berniat ke Balikpapan, di-cancel saja. Yang sudah di Balikpapan, silakan ambil airnya, form doanya titip saja, bisa kembali. Ya Bapak Ibu, jangan paksakan kehendak, apalagi kalau sampai pastor tahu menunggu di pinggir jalan, jangan. Itu nanti justru Bapak Ibu menambah posisi pastor yang serba salah ini. Ya, oke, baik. Terima kasih buat tadi bisa terima informasinya. Ya, nah sekarang saudara-saudara kembali 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Hari ini banyak yang terberkati. Hari ini banyak yang mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini banyak kesaksian merasa disembuhkan dari mulut ke mulut sehingga menjadi viral. Yang viral biarlah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memang sudah viral. Kita hanya kembali menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Sampai hari ini pelayanan yang Bapak Ibu kerja sebagai hamba Tuhan, percayalah Tuhan kasih Bapak Ibu kekuatan. Ya, tapi jangan lupa Tuhan kasih kita hikmat. Untuk apa? Untuk kita bisa cerdik seperti ular untuk melayani sesama kita dengan baik. Jadi tadi Pastor katakan kalau istilah kita doa kesembuhan, ketika Pastor turun ke jalan, saya katakan, bolehkah saya membantu mendoakan? Wah, ini pengobatan ini ya, tradisional ya. Saya tidak menyanggahnya, tidak perlu saya menghabiskan waktu yang singkat di jalan itu dengan berdebat. Oh tidak, begini, begono, tidak. Tapi ya, lalu
Ya, boleh. In Jesus name, aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu. Amin. Dan berkata, wih, enak, langsung bisa jalan, langsung enak, langsung pusingnya hilang, macam-macam. Ya, ada yang berkata itu perasaan. Ya, waktu kita mendoakan orang dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada tiap kita masing-masing, memang waktu kita mendoakan, mereka akan merasakan sesuatu. Merasakan damai sejahtera, merasakan kesembuhan, merasakan pemulihan, merasakan kekuatan yang baru, merasakan semangat yang diperbarui. Memang demikian. Karena doa itu menyentuh perasaan dan mengubahkan setiap hati. Ya, supaya apa? Wah, inilah kerinduan kita sama-sama dan kerinduan Tuhan pastinya. Amin. Supaya Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam segala sesuatu. In Jesus name. Karena karena Tuhan Yesuslah yang punya kemuliaan, kuasa, kerajaan surga. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Ingat ya, Bapak Ibu sekalian, kebencian itu bikin pertengkaran. Tetapi kasih menutupi banyak pelanggaran, bahkan menutupi banyak dosa. Mari kita hidup saling mengasihi, dan bukti nyata kita mengasihi, kita saling menghormati, saling menerima dalam perbedaan. Kalaupun harus menegur, tegur dengan kasih, jangan sampai hati kita terpancing atau karena kebencian. Ayo, kalau kita lakukan kasih, jangan bersungut-sungut. Mari kita saling untuk menolong, saling memberkati, dan juga yuk sama-sama kita berlomba-lomba saling melayani. Melayani Tuhan dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Amin buat firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkaulah kasih, Engkaulah sumber kasih. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarin kami, anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak kasih. Sekiranya ada kebencian di hati pemirsa sekalian hari ini juga, kami percaya Tuhan, kami menerima dengan iman bahwa kasih Kristus dalam hidup kami mengalir saat ini, menutupi segala pelanggaran, termasuk kalau masih ada pribadi yang sulit mengampuni, masih menyimpan begitu kebencian. Hari ini terlebih dahulu kasih Kristus mengalir di hidupmu. Mampukan engkau melepaskan kebencian itu dan menerima kasih Tuhan. In Jesus name. Angkat kedua tanganmu. Saat ini juga engkau merasakan kasih di sekujur tubuhmu, lemah lembut, damai, dan sejahtera. Ada sukacita di hati Bapak Ibu sekalian. Saat ini aliran kasih Tuhan Yesus mengalir, dan tempat di mana engkau ada, engkau merasakan saat ini kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan menutupi banyak pelanggaran. Kasih Tuhan menyembuhkanmu saat ini. Kasih Tuhan memulihkan hidupmu. In Jesus name. Kasih-Mu Tuhan. Terimalah dengan iman dan hiduplah sebagai anak-anak kasih, karena engkau adalah pribadi terkasih dari Tuhan Yesus. Diberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk semakin menyala-nyala dalam kasih. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu sekalian, diberkati keluarga dan keturunanmu, diberkati semua pelayanan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, dan biarlah bersama-sama kita, Tuhan terima kasih, menyatakan segala kemuliaan, hormat,
kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat pelayanan ini, bersyukur buat lawatan kasih-Mu, bersyukur buat jamahan doa yang daripada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes! Sungguh kita merasakan bersama-sama secara luar biasa, secara nyata, kasih Tuhan itu mengalir di setiap tempat di mana Bapak Ibu berada. Selamat masuk hari yang baru, anak-anak kasih yang membawa kasih Kristus, sola fide, Immanuel, Tuhan sumber kasih, tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, dadah.